Gimana sehat? Sudah sehat? Gimana sekarang? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وهمومنا وقائدنا ودليلنا إليك ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وارزقنا اللهم فهم القرآن وتدبره والعمل به آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, Islam, dan kesempatan mempelajari kitab suci-Nya. Mempelajari dan mendalami kitab suci-Nya ini merupakan kenikmatan yang besar setelah kenikmatan iman dan Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keimanan, maka mempelajari Al-Qur'an, mengkajinya, itu merupakan nikmat yang besar setelahnya, yang patut kita syukuri, yang patut senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini ditetapkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sampai Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk membacakannya kembali Al-Quran yang kita pelajari ini di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala
jadikan kita semua termasuk di dalamnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Quran. Di sini Rasulullah menggunakan kata sahib. Artinya memang orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun dia tidak hafal seluruhnya. Yang itu merupakan kriteria, salah satu kriteria Ahlul Quran, ya, yang kita memohon kepada Allah agar digolongkan termasuk di dalamnya. Dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Nah, ini kapan terjadinya? Pada saat seorang hamba mukmin masuk ke dalam surga, akan mendapatkan kehormatan untuk membacakannya kembali Al-Quran yang dibaca, senantiasa dibacanya di dunia. Iqra warqa, bacalah dan terus naiklah ke derajat yang tertinggi di surga. Karena sebagaimana yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, inna adada darajil jinan ka'adadi ayil Quran, atau kama qala radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya jumlah tingkatan derajat di surga itu sebanyak atau sejumlah ayat Al-Quran. Jadi semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, semakin tinggi pula derajat kita di surga. Dan secara khusus Nabi SAW motivasi kita agar kita membacanya dengan tartil. Artinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Dan yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan membacakannya dengan tartil. Kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Ya, kita membacanya dengan pelan, tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga dengan bacaan yang tartil tadi dapat membantu kita untuk bisa menghayati, merenungi Al-Quran yang kita baca. Secara khusus Nabi SAW ya menghabarkan bahwa dikatakan kepada sahabat Quran di surga untuk membacakannya Al-Quran dan terus menaiki tingkatan surga yang paling tinggi. Secara khusus Nabi SAW menjelaskan warattil, dikatakan pula dengan apa? Bacalah dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kau dulu di dunia membacanya dengan tartil. Ini secara khusus memotivasi kita agar tetap terus belajar, terus berusaha agar di dalam baca Al-Quran bukan hanya sekedar asal membaca. Membaca tidak asal membaca. Membaca Al-Quran ada kaifiyah makhsusah yang disebut dengan tartil Al-Quran, yang itu akan dapat membantu seseorang di dalam menghayati Al-Quran. Karena itulah bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita umatnya. Ya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sebagaimana ya kita diperintahkan untuk bacanya dengan tartil, karena di dunia membacanya dengan tartil. Kata Rasulullah, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya keadaan tingkatan kedudukanmu di surga, ya, 'inda akhir ayatin taqra'uha, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, ya, sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, ya, semakin banyak ayat yang kita pelajari, kita dalami dan kita amalkan, maka setinggi itu pula derajat kita di surga, di Al-Firdaus Al-A'la bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal saleh yang kami kerjakan
semata-mata mengharapkan wajah-Mu, ridha-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke ayat 18. Ya, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang apa jemaah? Keadaan orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Jadi bukanlah suatu kebetulan. Ya, saya tidak mengatakan ini suatu kebetulan, tapi memang sudah Allah tetapkan. Hari-hari ini kita, ya, mungkin bukan kita ya, kami ya, banyak membahas tentang ad-din, ya, agama, ya, Yaumuddin, hari pembalasan, sebagaimana di surat Al-Fatihah, di surat Al-Infitar, dan juga surat Al-Muttaffifin, dan juga surat Al-Ma'un. Ya. Kami banyak menyinggung tentang ad-din, ya, tentang agama, tentang hari pembalasan. Di antara pelajaran yang diambil dari pertemuan sebelumnya itu satu hal yang menjadikan al-fujjar itu mendustakan hari pembalasan, ya, karena mereka selain menzalimin dirinya sendiri dan juga orang lain, ya, mereka itu apabila, ya, selain mereka mu'tadin athim, ya, melampaui batas, ya, dan berbuat dosa dan kemaksiatan, mereka itu apabila dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan apa? Al-Quran itu hanyalah dongeng semata. Ya. Nah, jadi di situ, ya, kita berhenti sejenak. Ya. Dan memandang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita masih menganggap Al-Quran itu isinya hanya dongeng saja? Dongeng pengantar tidur, atau apa jemaah? Kisah orang terdahulu, ya. Hanya sebatas apa? Asatirul awwalin, cerita legenda atau dongeng orang terdahulu. Kalau kita masih menganggap Al-Quran isinya hanya itu, maka, ya, tidak ubahnya atau tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang musyrik. Maka Al-Quran yang begitu indah itu tidak dapat diterima oleh seseorang, ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat orang musyrik itu tidak mau menerima Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran? Apa jemaah? Al-Quran yang begitu indah ini, yang begitu menakjubkan ini, ya, yang bangsa jin saja menganggap Qur'anan ajaba. Al-Quran yang begitu menakjubkan, kenapa orang musyrik tidak menerima? Ada pelajaran penting yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, apa jemaah? Itu dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mereka, sehingga dosa dan maksiat tersebut menutupi hatinya, sehingga tidak bisa menerima Al-Quran. Ibarat wadah itu, kalau hati itu diibaratkan sebagai wadah yang menampung Al-Quran, ini hati sudah apa? Penuh dengan kotoran. Maka sesuatu yang mulia, Al-Quran yang mulia, tidak dapat masuk ke dalamnya karena sudah. Maka
Ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa bukan barangkali tetapi pasti. Ini bisa jadi barometer indikasi kepada kita kalau kita malas membaca Al-Quran, malas beribadah, atau kita tidak mau menerima kebenaran, maka pasti ada yang bermasalah dengan hati kita. Karena kata Nabi SAW terkait dengan ayat tersebut, Rasulullah bersabda apa? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu apabila melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, maka akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa idza huwa nazagha wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila ia menanggalkan, apabila ia bertaubat, memohon ampun, beristighfar, ya, serta bertaubat, maka hatinya akan menjadi bersih dari titik atau noktah, kalau dalam bahasa kita apa? Noktah hitam, titik-titik hitam tersebut. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbu. Apabila ia kembali melakukan maksiat, berbuat dosa, maka titik hitam tersebut akan ditambahkan. Noktah hitam tersebut akan meliputi hatinya, akan hingga menutupi hatinya. Hatta ta'luwa qalbu. Wa huwa ar-ran, kata Nabi SAW, itulah ar-ran, ya. Wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ran, noktah hitam yang terus menerus menutupi hatinya sehingga hatinya menjadi kelam, hitam kelam. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga, bahwa dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat menutupi hatinya, mengotori hatinya sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima Al-Quran, sulit untuk dia berinteraksi dengan Al-Quran karena dosa dan maksiat yang dikerjakan. Artinya dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ada pengaruhnya yang negatif, ya, terhadap hatinya, terhadap semua anggota tubuhnya, sehingga tidak mampu, ya, untuk menerima Al-Quran, mengimani Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan menyelamatkan kita dari segala macam penyakit hati dan serta dosa dan maksiat. Jadi seorang hamba apabila melakukan dosa, maka ya, dosa dan kemaksiatan, maka akan semakin banyak titik hitam, ya, yang ada di hatinya, sehingga hatinya bisa tertutup dengan warna hitam yang kelam. Ya, pada saat itu dia sudah tidak bisa lagi, ya, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dia melihat sebuah kemungkaran seakan-akan itu baik. Yang seharusnya dia merasa malu, dia tidak malu, tidak malu-malu lagi melakukan kemungkaran. Karena apa? Hatinya telah tertutup. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ya, siapapun dia, karena kita semua memiliki peluang untuk melakukan kemaksiatan, maka segeralah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar noktah hitam, titik hitam yang dicatatkan tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita kembali menjadi bersih, jernih, dan siap menerima
dan kebenaran. Kemudian pelajaran yang kedua yang perlu kita ingat-ingat kembali, apa jemaah? Sebabkan karena dosa dan kemaksiatan pula seseorang di akhirat dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zatnya yang mulia, untuk melihat wajahnya yang indah. Jadi di dunia dia sulit menerima kebenaran, mengimani Al-Quran. Dia akan tidak bisa menerima Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Di akhirat dia dihalangi, ada hijab. Sebagaimana kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan nikmat yang sangat besar, sangat agung, mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Kalau orang yang beriman di dunia, dia tidak dapat melihat Rabb-nya, ya. Nanti di surga, orang yang beriman, yang tidak mendustakan hari pembalasan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan ziyadah, ya, kenikmatan tambahan yang tiada taranya, jauh melebihi nikmat-nikmat yang Allah berikan di surga, yaitu nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, ya, Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk melihat wajahnya, ya. Jadi sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah punya wajah, betul, ya. Dan ini merupakan ayat ini merupakan dalil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah dan sifat-sifat lainnya, namun kita tidak tahu akan hakikatnya, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita berdoa sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan untuk dapat memandang wajahmu, ya. Nikmatan yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah agar kelak di hari kiamat diberikan kesempatan, diperkenankan untuk melihat wajahnya yang mulia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat berikutnya yang ke-18, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keadaan golongan al-fujjar beserta azab yang akan mereka rasakan di hari kiamat, Allah menyebutkan keadaan golongan sebaliknya. Kalau al-fujjar itu adalah golongan penduduk neraka, berikutnya yang akan kita bahas ini adalah golongan penduduk surga. Jadi susunan Al-Quran itu begitu indah. Setelah Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang celaka, pasti selalu digandeng dengan disebutkan pula kondisi orang-orang yang bahagia. Supaya apa jemaah? Supaya kita dalam beribadah, dalam menghamba kepada Allah itu ada keseimbangan. Ketika disebutkan, ya, ayat-ayat yang berisi tentang penduduk neraka, ini membuat kita takut, membuat kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak dijadikan termasuk golongan mereka. Sehingga tumbuh rasa khauf, rasa takut, rasa cemas kalau kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan disebutkan ayat-ayat yang berisi tentang golongan penduduk surga, maka tumbuh rasa harap kita, tumbuh rasa raja, ya, pengharapan kita, sehingga di situ ada keseimbangan antara khauf dan raja. Ada rasa takut, cemas, khawatir, ya. Ada rasa
harap. Ya. Dan itulah unsur terpenting di dalam ibadah kita. Ketika kita menghamba, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus seimbang itu antara khauf dan ar-raja. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya di dalam ayat-ayat yang kita baca, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu seseorang akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah mahabbah yang menjadi unsur utama juga di dalam ubudiyah, ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa cinta. Kita melakukan ibadah sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa cinta dan ta'zim, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita tidak sama, ya, dengan orang yang hanya melakukan ibadah itu secara rutinitas saja. Di situ ada unsur khauf, raja dan mahabbah. Jadi kita beribadahnya karena rasa takut akan adabnya, ya. Dan kita beribadah mengharapkan pahala dan ganjaran yang ada di sisinya. Dan kita beribadah karena atas dasar rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. 3 hal inilah yang kita butuhkan. Makanya ketika kita membahas ayat-ayat ini, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa harap kita kepadanya, ya. Takut akan azabnya, berharap akan pahala yang ada di sisinya, dari sisinya, ya, kedudukan tinggi yang ada di sisinya. Kemudian yang ketiga apa jemaah? Menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabal abrar, catatan orang-orang yang berbakti. Ya, al-abrar ini lawannya al-fujjar jemaah. Itu guys. Al-fujjar orang-orang yang melakukan perbuatan fajir, fujur, ya. Sedangkan al-abrar mereka adalah orang-orang yang berbuat bir, al-bir, ya, kebajikan, ya. Orang yang berbakti. Lafi 'illiyyin, catatan orang-orang yang berbakti itu benar-benar tersimpan di dalam 'illiyyin. Nah, terkait dengan kata 'illiyun, makna kata 'illiyyin itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jadi menanyakan, apakah itu al-'illiyun? Wa ma adraka ma 'illiyun? Tahukah kamu? Ya. Apakah 'illiyun itu? 'Illiyyin di ayat setelahnya. Tahukah engkau apakah 'illiyyin itu? Kemudian dijelaskan di ayat yang ke-20, kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat ini, ya, memberikan pengajaran kepada kita. Yang pertama terkait dengan makna 'illiyun, makna 'illiyyin, ya, sebagaimana di ayat yang ke-18. Kemudian kita juga mendapatkan pengajaran bahwa merupakan bentuk kemuliaan, penghormatan kepada para penghuni surga, bahwa catatan nama-nama mereka itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadiri oleh para malaikatnya bagi yang ada di langit. Ya. Disebutkan nama-nama mereka sebagai bentuk penghormatan. Ya. Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ini lawan dari inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi kondisinya berbanding terbalik. Kalau catatan orang-orang yang fajir,
orang-orang yang berbuat kejahatan itu berada di sijjin, ya. Sedangkan catatan orang-orang yang berbakti itu berada di illiyin, di surga yang tertinggi. Ya, karena di antara makna sijjin itu kan tempat yang rendah, maksudnya di kerak bumi. Maka illiyin itu adalah tempat yang tinggi di langit ketujuh. Ya. Di mana jemaah? Dikatakan di sini fi a'lal jannah, di surga. Ya. Qad kutiba dzalika 'inda Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Catatan nama-nama orang yang masuk ke dalam surga itu sudah Allah catat dalam suatu catatan yang akan tidak diubah-ubah. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, catatan itu telah ada. Ya, Allah sudah mencatat siapa penduduk surga, nama-nama orang yang akan masuk ke dalam surga, dan itu dalam sebuah catatan yang tidak akan lagi diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di illiyin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan dikatakan bahwa yang tercatat di situ itu juga berkaitan dengan masalah takdir. Para ahli tafsir mengatakan bahwa tadi ya, hal ini merupakan bentuk kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan itu kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Karena kalau seseorang itu mendapatkan penghargaan di dunia saja, kemudian disaksikan oleh khalayak, itu merasa apa jamaah? Bersyukur ya, bangga. Ya. Apalagi ini yang memberikan penghargaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena catatan nama-nama penghuni surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuka, dan itu dihadiri oleh para malaikatnya, makhluk yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia yang ada di langit. Jadi kadar kemuliaan ini bisa dibandingkan, ya, jauh lebih membanggakan ketika kita masuk dalam daftar, ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut. Ya. Demikianlah ya kemuliaan yang didapatkan oleh al-abrar. Ya, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.